Ratni terlahir tanggal 16 April 1979. Dia mendiami rumah bernomor 6. Sosok periang dan optimis, namun dia mudah tergoda untuk melewati jalan pintas. Saya melihat Ratni telah bersekutu dengan sosok siluman. Sosok ini menguasai Ratni. Bahkan Ratni seolah telah menggadaikan hidupnya. Saya melihat siluman wayang berada di balik tubuh Ratni. Menyeramkan dan misterius. Selamat malam, Roy. Malam. Silahkan duduk. Ratni, tanggal lahir 16 bulan 4 1979. Iya. Saya kasihan lihat Mbak Ratni di sini. Kenapa, Roy? Saya nggak tega melihat Mbak Ratni karena dia sosok orang yang saya rasa, aduh, saya lemah kalau lihat gini-ginian ya. Apa yang kamu lihat seperti apa? Soalnya dia tadi cerita dia memiliki pesugihan wayang, tapi justru udah banyak tumbal yang akhirnya harus dikorbankan. Iya, jadi dia melakukan kesalahan fatal yang sebenarnya dia nggak tahu dia ngelakuin apa, akhirnya makan tumbal deh. Dan dia sekarang nyeselnya minta ampun. Tapi di sini saya ngeliat ada arwah cowok agak gemuk dan dia di samping kiri kamu. Itu siapa ya? Yang koki-koki atau juru masaknya sudah meninggal ya? Ada yang badannya 170-an tapi badannya agak gemuk gitu. Itu namanya siapa ya? Itu kalau malam Jumat, itu saya manggil Semarnya itu. Dari Semarnya? Iya, yang Dari wayangnya? siluman wayangnya itu saya panggil. Dia menurut kuncen itu kan suruh manggil kalau habis maghrib, nanti kalau sebelum subuh nanti harus dibacakan lagi biar kembali gitu. Nah, itu yang dipanggil termasuk arwah yang sudah meninggal, termasuk? Saya kurang tahu apa yang saya panggil, tapi Oh, dia nggak tahu? dari kuncennya itu berikan mantra seperti itu, Mas. Apakah Mbak Ratni membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk memanggil arwah-arwah tersebut kah? Iya. Bawa. Bolehkah saya lihat? Silakan, Mbak. Kalau kamu lihat, Roy, yang di sebelah kirinya Mbak Ratni tadi, sosoknya sedang apa? Sedihkah? Marahkah? Sedih kenapa dia meninggal. Jadi, ya kenapa gue gitu ya mestinya meninggal gitu. Kenapa gue gitu. Dan mukanya warnanya biru, kayak tidak ada masuk oksigen. Nggak, maksudnya kehabisan napas gitu? Iya, betul sekali seperti itu. Aduh, itu apa ya? Mbak Ratni, saya mohon maaf nanya lagi. Sudah berapa lama melakukan ritual ini? Dari tahun 2010. Dia sudah 8 tahun ya? Berarti setelah setiap tahun sudah ada 8 korban dong, Pak? Lebih, Mas. Aduh, gimana ya? Tapi saya sudah berusaha, Mas Roy. Berusaha mau mencari tempat yang di gunung itu. Saya nggak mau lagi gitu. Apa saya udah tanya ke sana kemari, nggak ada orangnya. Kuncennya hilang? Iya, nggak ada. Sering banget kejadian kayak gini ya, Roy? Iya, sering banget. Kalau boleh saya tahu, itu arang ya? Iya. Terus kemudian di balik gucinya itu ada apa ya? Ini ada beras kunir. Hah? Beras kuning itu yang dimasak atau? Beras kunir ini saya bikin sendiri.
saya campur dengan kunir. Kunyit. Nah, dibacain mantra kalau pas. Boleh saya dengar mantranya dan bagaimana cara peragaannya kah? Tapi gimana Mas kalau Kalau ada yang meninggal? kalau ada yang merasukin gitu? Gak apa-apa, harusnya sih aman di lokasi ini. Karena saya juga ngebantuin untuk membentengi semua orang di sini. Biasanya kalau mengucapkan mantra itu ada makhluk yang datang gitu ya? Iya, tapi biasanya itu malam Jumat. Oke. Habis maghrib. Kalau lain itu nggak pernah. Ya supaya bisa benar-benar bersih, sebaiknya coba aja dilakukan dan dipanggil Mbak, biar Roy juga bisa komunikasi dengan siapapun itu. Iya Mas Roy, satu lagi Mas Roy. Ini yang saya rasakan saat-saat ini tuh, saya malah kalau saya mau berhenti itu aku kayak ada yang membisikkan, memperagakan, kayak orang saya disuruh bunuh diri gitu. Iya, saya lihat itu sih. Kalau saya lihat gunting, seperti ada yang Iya. mau menusukkan ke perut saya. Kalau saya lihat pisau, seperti ada yang ngajarin saya Untuk bunuh. melakukan bunuh diri gitu Mas. Setiap malam saya ketakutan. Bahkan kadang-kadang saya membayar orang untuk nemenin saya Mas. Karena saya tersiksa Mas. Aduh, Saya dia ketakutan sendiri. Mas. Justru ini harus dihilangin ya, ketakutannya juga. Dia setiap sendiri bawaannya kalau ngeliat pisau mau langsung masukin ke badan Jangan ya. Kalau Harus di tempat ditemenin orang. yang tinggi juga kayak suruh terjun gitu Mas. Saya udah nggak sanggup lagi Mas, nggak tenang hidup saya. Itu siapa yang bisikin itu, Roy? Kok saya lihat nenek-nenek ya? Kau pernah lihat nenek-nenek itu enggak? Dulu pernah di bawah pohon jambu di kampung saya. Melihat nenek-neneknya? Ya, Mohon maaf ya, saya minta izin. Ini yang saya lihat. Nenek-nenek ini adalah yang ngejagain kamu dan bahkan menyeramkan wujudnya. Rambutnya panjang banget. iya Mas. Ngejagain dia, Roy? Ngejagain dalam artian kurang apa namanya? Dalam artian memang sangat buruk. Saya melihat kekuatannya besar sekali sang nenek-nenek ini. Gak mau cucunya atau cicitnya, saya nggak tahu nyebutnya seperti apa, tapi kamu seperti beneran dirasuki oleh orang lain di sini. Saya ngeliat kamu tuh udah tua banget loh, dan umur kamu di atas, maksudnya penunggu di badan ini benar-benar di atas ratusan tahun. Ada yang pernah nemuin saya 2 kali. Itu dia rambutnya panjang, udah tua banget. Di bawah pohon jambu itu yang pertama, yang kedua di malam takbiran itu. Baru-baru ini? Ya, Kapan? malam hari raya tahun ini. Malam Nemuin hari terus raya. ngapain? Iya, dia di atap rumah saya. Kayak ngerangkak gitu. Ini yang ngajak kamu bunuh diri bukan? Saya kurang tahu. Cuman saya rasa saya ketakutan. Waktu bisikan-bisikan itu muncul, bukan makhluk ini yang bisikin? Atau nggak bisa dipastikan bahwa dia atau enggak? Nggak ngerti Mas. Iya. Cuman seperti ada yang kayak ngajarin kalau gini kayak diperagain di mata saya, di depan mata. Itu kamu, kalian berdua lihat gak? Ini ada sosok nenek-nenek depan kita. Iya. Kamu lihat baik-baik deh. Ini adalah proyeksi yang saya lihat di alam pikiran saya. Saya melihat nenek-nenek dan luar biasa, tajam sekali kalau. Iya, saya Kekuatan. ngeliat sosok nenek-nenek ini. Dan bagaimana, mohon maaf saya lupa tadi untuk mempraktekannya. Ada mantranya. Silakan dipanggil mantranya seperti apa. Itu nggak apa-apa Kak. Nggak Ini apa-apa. apa, Roy?
Wayangnya, Kok ada yang mati gitu, Mas? Iya. Ini dengan catatan tidak merugikan kita semua ya. I love the color. Nonton jangan ada yang kosong ya. Baik-baik. Ini kamu merasakan sesuatu dari wayang ini, Roy. Aku denger loh, Kak. Iya. Kakak denger nggak? Dengar, itu nggak bisa diremehin karena memang kekuatannya, aduh. Udah kuat banget kan Iya, ya? tua sekali nenek. Udah. Buat untuk nahan. Kak, Kenapa, Roy? Bentrokan energi antara makhluk astral ya sama tubuhnya dia sendiri. Dia nggak kuat ya? Nggak kuat. Ini neneknya masih di dalam sini. apa di mana, Kak? Nenek-neneknya masih di dalam situ saya rasa. Coba saya Saya lihat. ngerasa dingin di sini deh. Saya lihat dia kok bukan Ratni ya, tapi seorang nenek-nenek gaib ya. Apa? Aduh tuh kan. Ojo ganggu! Kak, aku merinding. Ojo ganggu! Kenapa ganggu aku? Mohon Kenapa maaf, manggil saya gitu ya? saya Kenapa ganggu saya, ganggu aku? Bisa. Ojo dong ganggu aku. kamu kan yang selalu bisikin untuk bunuh diri kan? Ratni supaya mati. Ojo melu-melu. Ojo melu-melu. Ke urusanku. Ini janji. Janjinya Ratni. Janji apa ya? Jiwa nih deh. Jiwanya dia. Jiwanya sendiri. Kontrak aku. Udah kontrak, Kak. Udah ada perjanjian gaib kayaknya. Apa? Apa ganggu aku? Kenapa? Enggak, Nek. Enggak, Nek. Enggak. Nggak ada yang ganggu nenek kok. Nenek maunya apa? Nenek mau apa? Aku butuh nyawa. Aku butuh nyawa. Nyawa. Aku butuh nyawa nih. Nyawanya siapa? Nyawa nih deh. DE, siapa dia? Ratni. Oh. Ya wes janji. Janji karo aku. Janji karo aku. Kalau enggak dipenuhi, apa yang akan terjadi, Nek? Aku butuh deh. Saya minta dupa. Aku seneng deh. Baratni. 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 Sudah. Beneran, Kak. Dia nggak tahu ya. Dia Bukan kali, nggak tahu sama sekali tuh lihat. Si Mbak Ratni tuh bener-bener dikuasain nenek-nenek nih. Nenek-nenek dari siluman wayang. Saya minta dupa. Duh, Mbak Ratni kamu nggak tahu urusan dengan makhluk seperti apa, Mbak. Bisa-bisa nanti nyawanya Mbak Ratni sendiri. Tadi dia minta nyawa Anda loh, Mbak. Sing. Bisa enggak? Saya masih ingin bertanya lagi. Selain nenek-nenek, saya ngerasa masih ada makhluk lain lagi yang ingin saya undang. Arwah gentayangan dari koki tersebut. Yang tadi yang kamu bilang laki-laki di samping kirinya dia. Yang gede itu ya, Kak? Betul sekali. Mas Roy. Ya takut. Jangan takut. Kamu tahu kan namanya siapa? Purwadi ya? Betul namanya. Perwadi. Itu juru masaknya. Bisa dipanggil, kita panggil, Roy. Iya, panggil Purwadi datang ke sini. Menggunakan medianya badannya Mbak Ratni.
Kenapa saya tancepin dupa di atas kepalanya? Itu sebagai antena dan sebagai supaya proteksi juga agar tidak kemana-mana rohnya. It's raining. Muntah. Lihat gini loh. Nenek-nenek ini nggak mau keluar selamanya loh. Nempelin dia terus. Bahkan sampai dia bilang mau sampai kapanpun aku tetap ikut Ratni gitu loh. Sampai dia dapat nyawanya Ratni. Iya. Mbak Ratni minum dulu. It's okay, right? Mas Roy, minta tolong. Mesti gimana Mas Roy? Saya cuma kasih kamu kesempatan untuk ngebakar semua ajian-ajian ini dengan api. Itu bisa membuat dia pergi. Bisa membuat nenek ini pergi. Ya, Tapi bukan saya yang ngebakar di sini, tapi Mbak Ratni sendiri. saya udah ikhlas Mas dibakar nggak apa-apa. Tapi yang bakar Mbak Ratni sendiri, bukan saya atau siapapun, bukan paranormal lain juga. Karena Mbak Ratni yang bisa mematahkan ini semua. Iya. Saya Betul. nggak tahu caranya Mas. Caranya gimana? Iya. Hanya ngebakar semuanya aja. Tak api dong. Dia yang bakar. Dia yang bakar aja. Soalnya dia yang memulai, dia harus patahin semua janjinya ke nenek-nenek ini. Serem loh neneknya. Saya ingin kamu membawa ini, Mbak Ratni, ke ruangan mediumisasi. Kita bakar di sana. Betul. Bawa semuanya Mbak, silahkan. Silahkan bawa dari ininya. Dela bawa lin juga deh, takut ada. Iya bawa itu, oke. Kalau duduk sini Mbak Ratni. Di tengah-tengah saja. Mbak Ratni, kalau misalnya ini semua nanti dibakar, lalu usahanya Mbak Ratni berjalan gak seperti yang sekarang, tiba-tiba seperti dulu lagi, jatuh lagi, apakah Mbak Ratni akan menggunakan hal-hal seperti ini atau berjanji tidak akan kembali menggunakan hal-hal seperti ini? Saya udah tobat Mas. Apapun yang terjadi Mbak. Saya ikhlas Mas. Saya ikhlas semuanya. Coba dibakar. Saya pengen seperti dulu lagi. Saya bangkrut lagi juga nggak apa-apa. Karena nggak ada gunanya. Kekayaan apa udah nggak ada gunanya lagi. Mendingan hidup seperti dulu. Dan yang penting udah nggak ada korban lagi. Saya nggak ingin ada korban lagi Mas. Silakan dibakar Mbak Ratni. Nah, itu dia. Benar. Sebutkan janjinya, Mbak. Apa janjinya? Saya lihatnya sosok nenek-nenek ya. Yang nenek itu masih di sini ya, Masih ya, di Kak, ya? deket Masih. dia ya. Masih ya Kak ya? Bay, bakar itu sampai habis deh, Bay. Saya ngeliat dia seperti mati terbakar gitu, kepanasan. Bakar sampai habis, Bay. Kak, dia kepanasan Kak. Baunya.
Kenapa dia kayak kepanasan gitu, Roy? Dia, jadi ini kan emang itu penghuninya, si nenek-nenek ini. Jadi dia ini pas dibakar ngerasain kepanasan. Tapi saya berharap ini udah selesai ya. Akhir cerita dari si Mbak Ratni ini ya. Baunya tuh loh kak. Bau apa ya? Kayak bau. Bukan kayak kain kebakar, kayak... Kepo. Tapi habis hilang loh. Kok bisa hilang ya? Tadi bau banget. Tadi bau banget. Nempel di sini. Mbak Ratni. Masih nggak sadar kayaknya dia ya kak. Mbak Ratni. Mbak Ratni bisa dengar kami? Katanya. Mbak Ratni. Mbak Ratni? Aduh, saya bukan takut sama jimatnya. Saya takutnya sama kamu loh. Karena kamu kayak nenek-nenek lampir. Tapi bisa hidup begitu. Saya takut dia kenapa-napa nggak bangun lagi. Iya, asal jangan kena Kepengaruh kepala gitu. ntar jadinya aku takutnya dia. Mas Roy. Ada apa ya Mas Roy? Kita kembali ke ruangan sebelumnya ya, supaya tidak ada Kita gangguan. pindah sana ya Mbak ya. Udah selesai. Ini tinggal sini aja Roy. Oh, Kak Roy. Benda-benda ini apa? yeah, just leave it. Like, Tinggal kita just ignore it. Mbak Ratni, Ya Mas. setelah dibakar semuanya apa rasanya sekarang? Kayak ada sinar terang gitu rasanya di. Bagus. Semoga Mbak Ratni dengan dibakarnya tadi itu udah jadi ini ya apa maksudnya hidup baru gitu. Jangan main-main pesugihan lagi. Bahkan ada Purwadi, ada chef koki yang lain, ada banyak banget. Saya kok lihat Ratni itu ya bukan Ratni sih, dikontrol sama Makhluk nenek-nenek. Tadi itu ya, Kak? Tadi. Iya, Tapi kamu lihat sekarang nenek-nenek itu udah nggak ada. udah Roy? nggak ada sih di sini. Si koki yang tadi di samping kirinya dia itu, Purwadi tidak ada sih. perwarinya juga nggak ada. Ya, hanya seorang Ratni yang ketakutan dan panik. Ini udah bersin ya kak? Nanti pulang cuci rambut dan yang rapi-rapi. Ya. Makasih Mas. Berarti tadi inget kan, udah janji kalau misalnya nanti di kemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, usahanya mengalami kesulitan, gak akan balik lagi menggunakan pesugihan dan hal-hal seperti ini. Ingat janji Janji, itu kan ya Mbak? Saya janji Mas. Saya nggak mau lagi. Saya udah tobat Mas. Tobat Mas. Ada yang terakhir yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih. Saya Del. percaya Mbak Ratni pasti udah masuk semua apa yang saya bicarakan lah harusnya. Dela ada pesan yang mau disampaikan? Ya semoga jangan diulang lagi ya mbak. Ya Mbak. Mbak Ratni, Ya. sehat-sehat ya. Jaga semuanya, jaga anak-anaknya. Perasaannya udah tenang kan sekarang? Udah nyaman? Iya tenang Mas. Enak kan ya tanpa makhluk-makhluk seperti itu, tanpa begini-begini lebih enak kan. Ini sekarang udah punya kesempatan nih untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, makasih udah dibantuin Mas. Terima kasih juga Mbak Ratni telah berbagi cerita dan menginspirasi. Mungkin juga beberapa orang masih menggunakan pesugihan-pesugihan yang nggak jelas. Jadi inilah bukti contoh nyata kalau main pesugihan setiap tahunnya memakan tumbal dan korban jiwa yang tidak diinginkan. Ya, seperti ini. Gitu. Secara nggak langsung Mbak Ratni ini menolong beberapa orang yang Ya, mungkin lagi nonton juga nih acara ini ya masih dilema. Ih, kayak gue nih, gue ngalamin nih hal yang sama gimana ya? Kayak gitu.
Ini mudah-mudahan jadi inspirasi sih supaya ya nggak ada orang yang melakukan Betul seperti ini sekali. lagi. Terima kasih Mbak Ratni. Mbak Ratni boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Sukses dan sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, lalu dari mana kita belajar tentang kesabaran?